Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Kultum Ramadan yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang awal mula diturunkannya syariat berpuasa. Syariat atau perintah berpuasa diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Ayat yang diturunkan insya Allah kita sudah familiar ya, sudah sering kita dengarkan. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ke-183 dari Quran Surat Al-Baqarah ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Awal dari ayat ini adalah Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi syariat puasa ini memang ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang mau menjalankan ibadah puasa, karena memang ibadah puasa ibadah yang memang berat bagi sebagian orang. Kemudian, bagaimana reaksi para sahabat pada waktu itu? Tentu saja, para sahabat pada waktu itu bergembira mendengar adanya syariat tentang puasa. Kenapa para sahabat bergembira atas perintah puasa? Karena, ya kita kembalikan lagi, di awal ayat adalah Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya ketika mereka berhasil menjalankan ibadah puasa itu, jaminannya adalah surga. Banyak pahala bertebaran di bulan Ramadan. Jadi para sahabat dengan antusias, dengan sangat bergembira menyambutnya. Karena salah satu ciri orang yang beriman adalah ketika terbuka peluang atau kesempatan-kesempatan mereka untuk sebanyak mungkin mengumpulkan pahala untuk bekal mereka di akhirat, untuk masuk surga, mereka akan merasa bahagia. Kemudian, karena saking antusiasnya para sahabat, mereka pun mempertanyakan hal-hal kaitannya dengan puasa. Pertama, pertanyaan yang disampaikan para sahabat itu adalah, Ya Rasulullah, berapa lamakah kami berpuasa? Gitu. Kemudian, Allah jawab dengan ayat selanjutnya. Ayyamam ma'dudat. Ya. Jadi arti dari ayyamam ma'dudat adalah hari-hari yang bisa dihitung. Jadi Allah tidak langsung memaparkan ya, menjelaskan bahwa puasa ini adalah 1 bulan penuh, tapi yang dijelaskan adalah hari-hari yang bisa dihitung. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi kesannya lebih ringan daripada 1 bulan. Karena memang mereka ini pertama kali berpuasa, melakukan ibadah puasa dalam 1 bulan penuh. Kemudian, apakah bulan Ramadan, nama dari bulan Ramadan itu dinamakan saat adanya syariat puasa itu diturunkan? Ternyata tidak ya. Jadi nama bulan Ramadan itu ada dari umat-umat terdahulu. Gitu. Jadi nama-nama bulan Hijriah itu sudah ada sejak umat terdahulu. Ada beberapa adat dan kebiasaan masyarakat Arab waktu itu yang memang terjaga gitu ya, masih ada sampai
masa kenabian gitu ya, masa Rasulullah. Karena apa? Karena budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contoh-contohnya ya itu penamaan bulan-bulan Hijriah. Adat-adat tersebut ya, adat masyarakat Arab pada waktu itu disebut dengan urf. Nah, kemudian untuk bulan Ramadan ini memang bersesuaian dengan adanya syariat puasa gitu. Jadi bulan Ramadan itu berasal dari kata Ramadan yang artinya panas yang sangat terik kayak gitu. Jadi sama dengan makna puasa, adanya syariat puasa itu salah satunya adalah berfungsi untuk membakar gitu ya, membakar panas yang membakar dosa-dosa kita. Seperti itu. Jadi bulan syariat puasa itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Kemudian dijalankan pada bulan Ramadan. Pada bulan Sya'ban itu kelompok-kelompok atau komunitas di Jazirah Arab itu mereka berpencar mencari sumber air sebagai perbekalan pada nanti bulan Ramadan karena sangat panas. Setelah kita sedikit mengingat gitu ya sejarah turunnya syariat berpuasa itu, kita cari tahu apa saja yang Rasulullah lakukan pada bulan Ramadan. Ada 3 amalan utama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, kita pahami kalau konteksnya di sini adalah memperbanyak sholat, maka yang dimaksud adalah sholat sunnah. Karena kalau sholat wajib sudah tidak mungkin ditambah lagi. Kemudian amalan yang kedua adalah sebanyak mungkin berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran ya, diantaranya membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya. Kemudian yang ketiga adalah berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat dermawan. Dan kedermawanan beliau itu akan meningkat berlipat-lipat ketika dalam bulan Ramadan. Kemudian ada juga sunnah-sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan ya, diantaranya untuk tetap beraktivitas selama bulan Ramadan gitu. Jadi tidak menjadikan bulan Ramadan itu sebagai penghalang kita untuk beraktivitas. Rasulullah dan para sahabat itu tetap beraktivitas, bahkan aktivitasnya luar biasa gitu ya. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Kemudian peristiwa Fathu Mekah juga terjadi di bulan Ramadan. Itu menandakan gitu ya, Rasulullah mencontohkan pada kita bahwa ketika bulan Ramadan ya kita tetap beraktivitas seperti biasa. Rasulullah juga mencontohkan untuk perbanyak zikir. Dan Rasulullah sangat menganjurkan untuk berzikir sebelum berbuka puasa, waktu menjelang buka puasa. Kemudian sahur yang mengakhirkan sahur dan menyegerakan waktu berbuka puasa. Begitu terdengar azan, maka disunahkan untuk segera berbuka puasa. Jadi yang dicontohkan Rasulullah itu berbuka dulu baru sholat maghrib. Kemudian yang selanjutnya adalah itikaf di 10 hari terakhir menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Walaupun itikaf tidak dikhususkan 10 hari terakhir, namun sangat dianjurkan untuk beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Baik, untuk pembahasan terakhir adalah yang disebutkan seperti halnya kaum terdahulu kayak gitu. Apakah di kaum terdahulu juga ada syariat puasa gitu? Ya, jadi kaum terdahulu juga melakukan puasa, walaupun puasanya mungkin lain dengan yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengenal ada yang namanya puasa Nabi Daud ya, yang sehari puasa sehari tidak. Kemudian ada puasa Asyura ya, yang dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Cukup sekian kultum dari saya yang mungkin lebih dari 7 menit ya gitu ya. Jika ada kesalahan atau kekurangan di mana-mana itu murni datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Jika ada kebenaran itu maka datangnya dari Allah.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.